penduduk Islam, Muslim yang ada di Jemberana itu memang sejarahnya itu pada abad ke-17 sudah ada. Dan sudah berbaur dengan orang Bali di situ. Sehingga mereka rukun sekali menurut saya. Tidak pernah ada kejadian seperti di tempat lain, kerusuhan atau perkelahian yang mengatasnamakan SARA, tidak ada. Di sana aman-aman saja, adem-adem saja warga di sana. Tapi begitu dibawa ke media sosial, nah orang-orang lain yang di luar sana yang tidak tahu masalah, nyampur gitu. Dan dasarnya kita harus sadar kita ini Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beberapa suku, adat, agama yang berbeda. Kalau kita tidak mau rukun, pecah kita. Tidak ada Indonesia lagi. Itu kuncinya. Tanamkan itu. Tanamkan itu sebagai wawasan Nusantara namanya. Om Swastiastu, semeton Gema Bali, punapi gatra niki, setengkara nggih, becik-becik sinamian. Semeton, jadi hari ini Gema Bali merasa terhormat karena sudah kedatangan Bapak Kapolsek Negara. Dengan senang hati gitu kita menyambut beliau dengan penuh rasa hormat. Dan langsung saja inilah dia Bapak Kompol IKD Ardika. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu ge. Yeah. Bagaimana perjalanannya tadi nih ke Bapak? Hari ini luar biasa, tidak macet. Jadi saya bisa sampai tepat waktu yang diinginkan di sini. Iya, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir jauh-jauh dari negara ke Denpasar datang ke studio kita di Gema Bali, Pak. Terima kasih juga. Kami juga perlu datang untuk menyampaikan misi. Jadi semeton hari ini kita akan banyak berbincang-bincang dengan Pak Kade terkait kerukunan umat di negara Pak Nge, karena beberapa waktu lalu di hari-hari besar Kenten ada juga istilahnya berita-berita di media sosial nih Pak Nge yang berkaitan dengan kerukunan umat Kenten ada waktu nyepi. Waktu nyepi Kenten jadinya. Apakah sebenarnya benar seperti itu atau bagaimana Kenten? Karena kan video-video yang viral, yang berita-berita yang tersebar nih kan tidak istilahnya tidak runtut juga Kenten ya Pak, tidak bisa kita pastikan bahwa itu benar atau tidak Kenten. Mungkin hari ini kita akan banyak berbincang-bincang sareng Bapak Kade terkait dengan kondisi umat kita di negara khususnya di Kabupaten Jemberana. Baik Bapak, jadi bagaimana sih ini kan sebenarnya potret kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Jemberana, terkhususnya mungkin di Kecamatan Negara. Silakan. Terima kasih ya. Jadi saya bisa jelaskan dulu dari awal. Kami sebagai polisi biasanya bertugas di satu tempat. Yang pertama adalah melihat situasi manusianya di sana. Karena kita kan bagian penegakan hukum. Tentunya di samping melihat potensi alam, kita melihat sudut sosialnya. Jadi itu kalau di polisi itu namanya intel dasar gitu. Jadi kita lihat. Nah kemudian begitu masuk ke negara ini memang unik. Di sini sifat masyarakatnya sangat heterogen. Jadi dari kurang lebih 99.775 orang di Kecamatan Negara itu 50% orang Hindu Bali, 40%-nya Muslim, Kristen, Protestan, Katolik ada 4%, kemudian 1% lagi Buddha. Gitu. Jadi memang heterogen sekali. Inilah kelihatannya di sana itu kerukunannya sudah terjaga sejak lama. Selama kami di sana bertugas, tak sekalipun ada kejadian kekerasan yang mengatasnamakan SARA, tidak ada. Memang rukun sekali. Terus ke belakang kita lihat sejarah, memang benar. Jadi penduduk Islam, Muslim yang ada di Jemberana itu memang sejarahnya itu pada abad ke-17 sudah ada. Jadi dari literatur, salah satu literatur yang saya baca, jadi pada abad ke-17 itu POC waktu itu yang menjajah kita sedang menyerang Sultan Hasanuddin di Sulawesi. Ya, Sultan Hasanuddin ini adalah raja kerajaan Goa. Ya. Jadi ketika itu karena Imperium Goa ini mengancam raja-raja kecil di sampingnya, ada 3 kerajaan yang disebut disingkat Bosowa itu, Bone, Sopeng, dan Waju.
Jadi mereka bersatu, Botswana bersatu untuk menahan serangan dari Imperium satu ini, dari Goa kan gitu. Nah kemudian begitu POC masuk, POC kan biasa, taktiknya dia kan pecah belah. Betul. Divide et impera namanya dulu kan. Nah, jadi ketika POC masuk sudah dipecah belah, akhirnya 3 kerajaan yang bersekutu ini, Bosowa ini, Bone Sopeng Wajo ini pisah dia. Yang 2 dapat digalang oleh Belanda. Yang 1 lagi Wajo tersendiri dengan Belanda musuh, dengan Sultan Hasanuddin juga musuh dari Goa kan gitu. Akhirnya karena tidak punya teman, larilah gitu menggunakan perahu pinisi itu. Jadi mereka diserang oleh 2 kelompok, 2 kekuatan. Sehingga beberapa kapal pinisinya menyebar itu. Ada beberapa yang ke Bali. Singgahlah di Air Kuning, desa Air Kuning gitu. Desa Air Kuning ini sebelah timur daripada Loloan sekarang yang pusatnya Muslim terbanyak di negara itu. Nah dari sana cikal bakalnya. Sehingga dari abad ke-17 itu ya, abad 17 itu berarti Indonesia belum ada itu kan gitu. Nah, mereka sudah ada. Jadi mereka itu memang sudah dari dulu di situ dan sudah berbaur dengan orang Bali di situ. Sehingga mereka rukun sekali menurut saya. Tidak pernah ada kejadian seperti di tempat lain kerusuhan atau perkelahian yang mengatasnamakan SARA, tidak ada. Kita bermedia sosial sekarang ini kan sudah diatur nih Pak, sudah ada aturan yang baru Pak. Kita sekarang ada KUHP terbaru, namanya KUHP Omnibus Law yang dibuat tahun 2003 dan berlaku mulai Januari tahun depan. Sekarang memang belum berlaku. Nah, kalau kemarin di KUHP kemarin kita masih menemukan beberapa hal yang memang susah untuk menjerat pelaku-pelaku yang nakal. Misalnya memang ada di namanya Undang-Undang ITE yang biasa digunakan. Tapi untuk nyari unsurnya kadang-kadang agak susah. Nah dengan KUHP yang baru ini ada yaitu di pasal 243 ya. Itu menyebarluaskan ujaran kebencian sehingga menimbulkan kerusuhan. Kemudian ada lagi itu nampaknya berita yang berlebihan, sedikit sampaikan tadi. Nah, untuk yang pasal tentang mengungkapkan berita yang berlebihan ini rawan sekali ini kan gitu seperti yang disampaikan tadi. Kadang-kadang kejadian di tempat lain tidak dikasih penjelasan. Betul. Kejadiannya tidak hari itu ditaruh di medsos sehingga di masyarakat di tempat lain merasa marah gitu. Betul. Salah satu contoh aja kemarin. Misalkan kemarin ada kejadian yang waktu nyepi di negara di wilayah hukum saya, begitu di-upload di media sosial, orang dari Denpasar marah, akhirnya orang Denpasar marah ribut menyerang umat lain yang ada di sini. Nah, pelakunya ini yang menyebarkan ini bisa dipidana. Menyebarkan berita yang berlebihan sehingga berita itu menimbulkan suatu kerusuhan itu. Oke, jadi begitu Semeton ya, kita juga sudah ada aturan hukumnya, jadi bijak-bijaklah menggunakan sosial media gitu, jangan asal menyebar konten yang berlebihan, yang tidak jelas terutama gitu. Tahun depan loh, betul, terutama tahun depan. Jadi ketika kita ingin membuat suatu konten yang minimal ada 5W+1H-nya Pak Nge, biar agar jelas kan ini kontennya apa, di mana, siapa, apa yang terlibat. Jadi kan kita jelas, oh ini maksudnya begini. Tapi ketika hanya ada foto terjadi kerusuhan di gini, dah segitu aja kan kita juga tidak tahu gitu siapa yang rusuh itu, kapan kejadiannya, itu bahaya loh Semeton. Jadi satu lagi saya mau jelaskan biar masyarakat paham nanti untuk undang-undang kita yang baru ini, biar bijak bermedia sosial ya. Yang dalam hal menyebarluaskan ujaran kebencian, contohnya ada satu orasi orang di satu tempat yang memang mungkin satu agama tertentu, dia menjelek-jelekan agama lain. Tapi dia lakukan di kelompoknya dia. Manakala itu terjadi, itu belum ada pidananya. Karena apa? Karena masih di kelompoknya. Yang dengar hanya kelompoknya dia. Dia mau ngomong apa aja nggak apa-apa. Nah ketika ada satu orang yang usil, walau sengaja ataupun kealpaan ataupun iseng, tetap bisa dipidana. Diambillah video itu. Kemudian diambil, di-share di media sosial. Nah, begitu masuk di media sosial, orang yang dari agama lain, ras lain marah, timbul kerusuhan, bisa kena. Walaupun bukan dia yang membuat, walaupun dia hanya mendapatkan, mungkin mendapatkan di grup misalnya, dapatkan ceramah di grup yang jelek-jelekkan agama lain, di grupnya dia share di Instagram kan untuk umum. Betul. Kalau grup masih privasi ya. Iya, betul, kalau grup itu masih belum masuk unsur pidananya karena
unsur pidana di depan umum, bahasa hukumnya di depan umum, tapi depan umum bukan berarti harus di jalan raya, enggak. Depan umum sekarang di media sosial juga termasuk unsur depan umum, karena media sosial itu bisa dilihat oleh semua kalangan. Betul, Nah, betul. ketika dibicara di lingkupnya dia, di komunitasnya dia masih belum ada pidana. Nah, ketika orang yang ngambil video ini di-share di media sosial, timbul kerusuhan, terjadilah pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, itu masih delik material namanya ya, setelah ada pidana. Kemudian yang kedua di pasal berikutnya di 264 itu berita yang berlebihan, seperti kayak sampaikan tadi. Nah, mungkin berita yang berlebihan gini, orang jalan kaki lihat canang tidak sengaja kena kakinya dibesar-besarkan media sosial. Seorang ini nginjak canang gitu kan, contohnya itu bahasanya kan. Dia tidak tahu itu orang salah lewat nginjak nggak sengaja, tapi dibesar-besarkan. Sehingga akhirnya orang yang melihat di media sosial itu di daerah lain marah. Nah, ini walaupun tidak ada kejadian, tidak menimbulkan kerusuhan dari itu tetap bisa dipidana. Untuk pasal 264 itu deliknya formil. Delik formil artinya perbuatan yang salah itu yang melawan hukum yang tidak sesuai dengan aturan itu sudah bisa dipidana walaupun belum ada akibat dari perbuatan itu gitu. Itu bahayanya. Jadi harus bijak media sosial sekarang. Kalau namanya udah urusan sara, suku, ras, dan agama, hati-hati pegang HP nih. Hati-hati nanti tahun depan bahaya itu. Kalau salah ada kerusuhan gara-gara kita pidana. Betul, jadi bijak-bijaklah menggunakan sosial media gitu ya. Berkaca dari kejadian kemarin gitu, kita ambil pelajarannya yang sudah lewat, biarkanlah sudah lewat. Itu juga sudah istilahnya udah clear permasalahannya gitu Pak ya. Umat di sana memang dia sudah rukun. Yang bisa kita jadikan pelajaran adalah bijak menggunakan sosial media gitu sama tahun, apalagi sudah ada aturan yang bakalan memang diberlakukan tahun depan gitu. Dengan kalian rebahan melihat informasi yang tidak jelas, gatel tangannya hati-hati jangan gatel pengen share. Kalau dulu share ya udah share aja, sekarang kayak tahan dulu gitu, kita lihat dulu ini nanti bisa kena pasal atau enggak. Kayak jadi pelajaran yang luar biasa gitu. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya Pak. Betul. Oke Pak, ketika kita berbicara mengenai kerukunan umat gitu, tadi kita sudah menyinggung soal bijak menggunakan sosial media. Ini sekarang generasi muda. Nah, generasi muda kan juga memegang peranan yang penting Pak ya untuk kerukunan umat, toleransi, bahasa yang baru sekarang moderasi beragama. Ya Bang ya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, menurut Bapak Kadek sendiri, bagaimana sih peran anak muda dalam menjaga toleransi di lingkungan sekitar dulu deh Pak? Ya, terima kasih. Bicara peran anak muda, sebenarnya peran anak muda ini masih second, yang kedua ya. Yang awal itu bukan peran anak muda, peran kita orang dewasa mendidik anak-anak itu. Ya, peran pemerintah, peran aparatur negara untuk mendidik, mendewasakan anak-anak itu. Sekarang kita lihat sendiri ya. Anak sekolah sekarang sudah mulai tidak ada yang tidak tahu, dia hafal Pancasila. Ini bahaya sekali. Sampai Pancasila aja tidak hafal. Kita harus dekatkan mereka dengan konsep bernegara. Mereka harus sadar bahwa negara ini negara kesatuan. Para pendiri bangsa yang membuat Indonesia ini sepakat menggunakan Indonesia itu sebagai negara kesatuan. Yang namanya negara kesatuan berarti terdiri dari beberapa elemen jadi satu. Dibuatlah Indonesia ini. Di situ ada agama yang berbeda, suku yang berbeda. Pendekatan itu yang perlu kepada anak muda sekarang. Dengan menyadari ini Indonesia loh, berarti orang lain boleh loh, agama lain tinggal di samping saya boleh, yang penting tidak mengganggu saya kan gitu. Betul. Ya, orang lain datang ke tempat saya, agamanya lain, sukunya lain, boleh kan gitu. Yang penting jangan mengganggu. Karena ya kembali lagi kepada hukum pidana. Hukum pidana itu adalah perbuatan orang mengganggu hak asasi orang lain. Ketika hak asasi orang lain diganggu, baru timbul pidana gitu. Itu sudah sinkron itu. Jadi caranya menurut saya untuk anak muda ini ya kita sering-sering lah sekolah-sekolah boleh minta ke polsek untuk para babin, anak-anak mulai SMP yang mulai mau dewasa ini untuk menanamkan jiwa nasionalis gitu. Jadi babin bisa ceramah di sana kan tentang bagaimana Indonesia ini, bagaimana pluralisme di Indonesia, bagaimana
persatuan Indonesia itu dibentuk oleh banyak elemen-elemen gitu. Sejarah perjuangan bangsa gitu menurut saya itu penting sekali. Betul, zaman saya sekolah dulu itu ada kalau nggak salah Pak kegiatan bela negara yang kita kemah gitu. Ya diajarin bela negara, Pancasila gitu. Itu ada dulu seminggu atau berapa gitu dulu. Dulu SD sudah hafal Pancasila ya? Apa? Sekarang ada SD yang nggak hafal Pancasila mungkin ya. Betul. Kalau dulu kan zaman saya kuliah zaman saya SD gitu Pak ya, itu kan kita Pancasila Indonesia Raya itu kita harus hafal gitu ya, harus di luar kepala. Kalau nggak gitu bahaya kan gurunya. Tidak tertanam jiwa nasionalis. Betul tidak tertanam, itu benar. Apalagi sudah SMP, SMA itu harusnya kita udah lebih tahu yang lebih lagi tentang negara kesatuan Republik Indonesia kita ini kan. Iya, sebenarnya ini juga ya kalau kita lihat di mana-mana ya sebenarnya kita perlu, kalau sistemnya kalau dibilang dulu zaman Abdul back to basic ya, kalau di kita ya kembali ke jati diri awal sebenarnya. Kadang-kadang kita selalu terpengaruh oleh budaya luar yang mempengaruhi kita belum pelajari tapi kita sudah terpengaruh. Ini bahaya. Betul. Kita kan tidak belajar budaya luar tapi cepat terpengaruh. Kan itu yang bahaya akhirnya kan. Itu yang mengikis rasa nasionalis, banyak sekali seperti itu. Benar. Nah, inilah perlu ditanamkan nanti. Makanya saya bilang tadi kalau anak muda, bagaimana cara anak muda? Sebenarnya anak muda masih yang kedua. Yang pertama itu kita orang-orang dewasa dulu nih yang bisa membentuk mereka itu biar punya jiwa nasionalis itu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri nih, selain pemerintah, selain dari kepolisian juga gitu, ada kan biasanya peran serta dari tokoh-tokoh adat, Kenten Pak. Kalau di negara sendiri, apakah adat itu sudah mengambil peranan sejauh mana nih Pak terkait dengan toleransi ini? Ya, jadi begini, kalau di setiap tempat memang sudah dari pemerintah, dari pimpinan-pimpinan Polri juga sudah, itu sinergitasnya sudah memang dia wajibkan. Seperti saya menjabat di negara, saya wajib sinergi dengan komponen masyarakat seperti desa adat, kelian adat, desa adat, dari takmir masjid, pokoknya dari semua, dari pendeta di gereja. Ya sudah memang seperti itu, digariskan seperti itu. Jadi perannya mereka juga mendukung Kamtibmas ini sangat-sangat penting. Karena apa? Ketika saya ingin menyampaikan pesan Kamtibmas di gereja, mungkin umat gereja itu tidak terlalu percaya kalau saya ngomong. Benar. Tapi kalau saya lewat pendeta, saya bicara dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini kita mau ada tahun baru, mau ada kegiatan-kegiatan untuk menjaga Kamtibmas, begini loh Pak Pendeta. Menurut kami masukan dari kepolisian. Nah, kalau Pak Pendeta yang menyampaikan 100% percaya umatnya, sama juga di masjid begitu. Kalau saya, apalagi saya orang Hindu, saya masuk ke masjid, saya ngomong, mereka ya antara percaya dan tidak kan begitu. Walaupun saya atas nama polisi, tapi kalau saya sudah kolaborasi dengan pengurus masjid, tahmir masjid, pesan-pesan Kamtibmas dari kepolisian kita sampaikan, beliau yang menyampaikan pada umatnya itu masuk 100%. Jadi gitu. Benar sekali. Benar ya, berarti tokoh-tokoh pemuka agama memiliki peran yang sangat penting. Sangat penting dalam menjaga Kamtibmas ini. Jadi makanya ada di polisi rahasianya pemolisian masyarakat. Ya. Awalnya ini saya sedari ya, boleh ya? Boleh Pak. Awalnya ini sebenarnya dari namanya prinsip HAM, human security. Human security itu keamanan masyarakat, keamanan individu. Awalnya dari situ. Nah, human security ini mengambil dari hak asasi absolut yang dimiliki manusia yang disebutkan pertama kali oleh Roosevelt. Roosevelt itu Presiden Amerika yang dulu menyebutkan, beliau sudah meninggal ya. Jadi ada prinsip HAM yang mutlak, ada 4 itu, freedom of speech, bebas berbicara, tapi bukan bebas bicara ngomong kayak tadi itu, enggak, ngomong di medsos, enggak, bukan itu maksudnya. Bebas bicara itu bebas mengungkapkan pendapat. Inilah cikal bakal demokrasi itu. Betul. Freedom of speech. Freedom of religious, bebas memeluk agama. Dari dulu itu sudah ada itu. Seorang boleh memeluk agamanya yang dia yakini dan boleh mengamalkannya itu, dari dasar-dasar HAM itu sudah ada. Kemudian yang ketiga, freedom from fear. Bebas dari rasa takut. Nah, inilah yang diambil oleh polisi, jadi polisian masyarakat sekarang itu. Jadi yang disebut dengan human security. Jadi bebas dari rasa takut. Setiap orang yang sudah memiliki hak asasi manusia, sudah terjaga asasinya, dia harus bebas dari rasa takut.
Semasa dia punya rasa takut, keluar rumah jam 9 malam udah takut, polisi nggak ada gunanya gitu. Benar. Itu tuntutan dari mereka. Jadi polisi yang tugasnya menjaga, bebas dari rasa takut. Dan bukan polisi saja, semua masyarakat harus tugas itu. Yang keempat itu yang disebut oleh Roosevelt itu bebas dari kemiskinan. Orang sudah bebas berbicara dalam demokrasi, bebas beragama, bebas dari rasa takut, bebas dari kemiskinan. Ini keadilan sosial udah ini. Inilah maksudnya yang itu. Sehingga polisi mengambil dari human security, pemolisian masyarakat. Ayo menjaga keamanan itu jangan mengandalkan polisi saja. Ya, satu lagi ini, saya nyambung ini pesan dari Ibu Kapolres saya. Ibu Kapolres saya yang baru ini, pesannya betul-betul Ibu betul-betul care dengan keadaan yang banyak motor hilang, kunci nyantol. Betul. Nah inilah kita pemolisian masyarakat, jaga, jadilah polisi untuk diri sendiri. Kalau sudah parkir motor ya kuncinya diambil. Kalau kuncinya disaruh, masa ngandalin polisi yang patroli banyak begitu njagain motor satu kan tidak mungkin. Jadi harus sadar sendiri. Nah kalau tidak mau jadi kebakaran, mau keluar, cek dulu lampunya dimati-matiin, diperiksa. Nah itulah namanya menjadi polisi untuk diri sendiri gitu. Itu betul, jangan dikit-dikit nanti nyalahin polisi, motor hilang. Ya, motor hilang nyalahin polisi juga pasti ya, tapi tidak apa-apa. Memang polisi kita sudah siap disalahin. Polisi itu dari. Makanya Pak Kapolri bilang, hujatlah kami, proteslah kami supaya kami bisa berubah. Nah, kalau dengan ada hujatan, ada proses itu polisi bisa mengaca lagi, oh ini kita salah ini. Silakan hujat, enggak apa-apa. Kita tidak anti hujatan supaya tujuannya bisa berubah. Nah, kalau kita anti hujatan, hujat marah ya. Jadi polisi kok marah nggak bisa. Kalau sudah mau jadi polisi ya sudah, dihujat berubah. Betul, kalau salah kan, kalau benar klarifikasi. Kan begitu. Benar-benar. Nanti kalau tidak menerima masukan dan saran, nanti dibilang anti kritik. Parah lagi. Melanggar HAM yang tadi itu. Melanggar freedom of speech itu. Orang bebas berbicara untuk mengkritik. Betul. Apalagi kebijakan gitu. Betul. Jadi kalau kita mau mengomentari kebijakan ya silahkan ya Pak ya. Jangan menyerang personal pribadi. Nah itu gitu. Itu dia nyambung lagi. Ini dalam KUHP sudah disebutkan. KUHP dulu juga bicaranya begitu. Sama. KUHP yang dibuat zaman Belanda juga intisarinya sama. Jika kita mengkritik pemerintah, tidak bisa dipidana. Mengkritik organisasi tidak bisa. Manakala kita menyerang pribadinya pemerintah itu, misalkan seorang presiden, kita serang pribadinya. Presiden boleh membela diri dengan mengadukan kita pencemaran atau penghinaan. Betul. Tapi harus diadukan langsung oleh Pak Presiden atau pejabat lah. Jangan bilang pejabat lah. Tapi kalau institusinya diserang, contoh bilang, wah polisi, ngomong polisi ini nggak beres. Ya polisi nggak bisa ngomong apa-apa. Karena itu bagian dari kritik. Betul. Dari undang-undang seperti itu. Dari KUHP lama juga sudah, apalagi KUHP baru. Risiko sudah tegas demokrasi Pak ya. Ya, risiko demokrasi begitu. Tapi kalau dia bilang, Bapak artikel itu kayak monyet gitu. Saya marah saya. Kan begitu. Karena saya yang diserang. Tapi kalau ya itu contoh aja ya. Iya, betul, jadi sudah nyambung dari dulu. Seperti itu, Bang. Baik, Pak. Jadi kalau misalnya kita melihat tantangan nih, Pak, dalam toleransi di masyarakat, apa sih tantangan terbesar yang selama ini pernah Bapak temukan? Terima kasih sekali. Saya ingin mengucapkan itu sebenarnya tadi ya. Itu penting sekali bagi saya pertanyaan itu supaya masyarakat tahu ya. Sejarah sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya kita di Bali ini rukun-rukun saja. Entah Muslim, Hindu, Kristen, rukun-rukun saja di Bali. Tetapi orang yang datang dengan tujuan tidak tahu ini yang kadang membuat rusuh ya. Mohon maaf saja, saya berani bicara gini karena saya mengamati. Saya polisi, tugas saya menjaga harkat Timas, memelihara harkat Timas. Tentu saya mengamati potensi-potensi yang bisa mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ya contohnya orang yang datang yang tidak bertanggung jawab. Terutama orang garis keras ini. Ini saya luar biasa, saya hati-hati sekali dengan orang-orang yang garis keras. Karena kelompok garis keras ini, yang namanya teroris itu bukan agama. Sekali lagi ya, teroris bukan agama. Dulu Pak Jenderal Petrus Golose sudah membuat buku tentang teroris itu. Tidak dijelaskan kok di situ. Teroris itu bukan agama. Orang garis itu karena dari semua agama ada terorisnya. Kalau di India terusnya apa? Agama Hindu terusnya di India. Yang dulu meledakkan apa itu kan. Nah kalau di Thailand terusnya Buddha. Beragama Buddha, maksudnya bukan Buddha teroris. Terusnya itu orang yang begitu ditangkap beragama Buddha. Kan, gitu. Di Indonesia kemarin terorisnya begitu ditangkap agamanya Islam. Jadi teroris itu bukan agama. Garis keras itu bukan agama. Terus itu adalah ya pemikiran garis-garis keras ya, entah dari agama saja apa saja. Makanya hati-hati dengan kaum pendatang yang sengaja ingin mengerungrong
kebinekaan kita, sengaja ingin melemahkan kerukunan kita. Kita di negara ini sudah rukun sudah saya bilang abad ke-17, Muslim, Hindu, Kristen udah rukun di sana. Ya, tapi begitu ada orang garis keras masuk, ngompor-ngompori, akhirnya mulai ada. Tapi sampai saat ini belum pernah terjadi. Di tempat saya di Kecamatan Negara terutama belum pernah terjadi ada perkelahian, ada kerusuhan yang didasari oleh ras, yang latar belakangnya ras, tidak ada. Jadi oknum ya silakan aja. Kalau misalnya oknum agama A dengan agama B, oknum lain itu oknum itu. Tapi yang namanya kerusuhan antar agama dan ras itu harus terstruktur. Baru masuk unsur kategori kerusuhan antar suku dan ras itu harus terstruktur. Kalau dia hanya kebetulan aja 2 orang agama A, 2 orang B berkelahi itu bukan agama. Betul. Itu oknum itu karena itu pribadi ya, Pak, gitu, betul. Ya. Benar. Jadi istilahnya ketika ada hal-hal yang memang terjadi konflik atau apa antar masyarakat ya jangan langsung kita jerumusin. Jangan langsung kita cap agamanya. Betul, agama ini gitu. Jangan. Benar. Tapi kita harus tahu dulu akar permasalahannya apa gitu, Pak ya. Nah, dia juga kan punya teman dari agama lain kan? Betul. Nah, dari teman kita agama sama dengan kita ada yang jahat juga sama kita kan? Nah, teman kita dari agama lain ada yang baik juga sama kita. Nah, itu artinya kebaikan kejahatan tidak lihat agama. Betul. Nah, itu personal itu. Itu kembali lagi ke personalnya orang ya. Kalau misalkan kita sudah benar gitu, ada ajaran agama pengamalannya benar, ya pasti kita akan menjadi orang yang benar. Tapi kalau kita memilih untuk menyimpang dari situ kan itu bukan agamanya yang salah, tapi kita yang kurang paham gitu, Pak ya. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Betul. Kita harus yakin itu. Betul. Cuman caranya saja yang berbeda. Jadi di situ kita harus bisa bertoleransi gitu, Pak ya. Toleransi. Betul. Harus itu Indonesia harus toleransi. Karena tadi sudah saya sampaikan, ini negara kesatuan. Kalau nggak toleransi, hancur kita. Nggak ada Indonesia lagi nanti kalau nggak toleransi. Benar, Pak. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana sih seharusnya masyarakat menyikapi fenomena-fenomena konflik yang sedang hangat? Tapi kalau yang ke belakang ini sampai sekarang sih tidak terlalu kelihatan ya, tidak ada di seperti di tahun-tahun lalu kan ada kelihatan sih konflik di daerah lain tapi ya. Nah sebenarnya inilah sebagai masyarakat tentunya seperti saya sampaikan tadi kita ini jangan terlalu keras cepat terpengaruh oleh media sosial seperti itu. Apalagi kita langsung terpengaruh ikutan yang kita tidak tahu akar masalahnya kan gitu. Contoh ini agama saya di daerah lain diserang gitu. Saya langsung panas. Ini jangan seperti itu. Karena di sana sudah ada polisinya sendiri kok, ada pemdanya. Dia yang lebih tahu apa yang terjadi di sana. Saya kan tidak tahu apa salah nggak orang-orang saya. Betul. Kalau orang-orang saya salah kan saya tidak bisa ngomong apa-apa kan gitu. Nah, percayakan kepada aparatur negara. Karena apa? Sistem hukum seperti sistem negara itu dibuat seperti itu. Makanya di negara itu sudah dibuat satu sistem yang memperbolehkan orang bertindak sesuatu atas kewenangan yang diberikan oleh negara. Jadi satu contoh aja, ngurusin bidang agama kan nggak boleh semua orang. Betul. Ngurusin bidang keamanan boleh. Nangkap nggak boleh semua orang. Ya. Polisi juga yang nangkap nggak boleh semua polisi boleh nangkap. Polisi yang nangkap harus bawa surat perintah, harus di bagian reskrim. Ya, walaupun dia bukan reskrim tapi dia ada surat perintah tugas. Ya. Jadi polisi yang tidak ada surat perintah nggak boleh nangkap orang. Apalagi masyarakat lain kok mau menghakimi orang lain nggak boleh. Seperti itu. Contohnya itu ya, contoh kecilnya. Jadi semua di dalam sistem itu semua ada tugasnya masing-masing gitu. Sehingga kalau ada kejadian yang saya sampaikan tadi bagaimana caranya kita biar tidak ikut panas menyikapi kejadian yang salah itu, kembalikan kepada sistem yang ada di Indonesia. Percayakan kepada aparat. Betul. Aparat itu sudah berusaha dan dia punya tugas dan tanggung jawab disumpah kayak saya. Saya disumpah harus netral. Disumpah harus profesional. Kalau saya melanggar sumpah urusan saya dengan Tuhan. Jadi percayakan saja. Mudah-mudahan banyak aparat yang baik. Tidak semua aparat yang ya kan gitu. Betul. Masih banyak aparat yang baik gitu. Karena biasanya kalau aparat melanggar followersnya ribuan. Aparat berbuat baik followersnya nggak ada. Betul. Kadang gitu Pak ya kalau kita udah beritanya yang heboh, yang menyimpang gitu, yang enak buat dihujat cepet gitu Pak. Cepet itulah. Kalau udah yang kebaikan gitu kan. Nggak ada yang lihat. Aduh, kadang dikit, udah nggak ngerti dah gimana ini itu algoritmanya kita juga kurang paham gitu Pak ya. Oke Pak, jadi intinya ketika kita hidup
beragama gitu. Kita silahkan beragama sesuai dengan apa yang kita yakini, tapi janganlah beragama yang fanatik kan panggil. Ketika bahaya nih ketika kita fanatik gitu. Mungkin ajaran agama mengajarkan kebaikan yang seperti apa, kita terlalu fanatik mengartikan itu biasanya juga menjadi istilahnya percikan-percikan yang bahaya juga gitu. Salah arti betul kan gitu. Ada salah arti, salah persepsi, kemudian kita implementasikan dengan tindakan kita yang salah lagi kan. Betul. Ya, sih memang gini, kalau saya masalah fanatisme itu saya setuju juga kayak fanatisme itu artinya terukur, kembali lagi proporsional ya, terukur. Artinya kalau orang terlalu fanatik juga memang gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang kekerasan yang mengatasnamakan membela keyakinannya kan gitu. Ada terlalu fanatik yang berlebihan. Makanya bagi saya sih kalau kita di TNI Polri TNI Polri itu mungkin jarang sekali orang yang fanatiknya berlebihan. Karena kita ini toleransinya luar biasa. TNI Polri itu kalau pendidikan itu yang agama Hindu harus tidur dengan agama Islam atau dengan agama Kristen. Jadi di barak itu ada tempat tidur itu kalau satu kamar itu isinya 3 orang ya semua agama harus ada di situ biar dia belajar menyayangi yang lain. Jadi tidak dipisah-pisah. Makanya ya mari kita percaya TNI Polri itu penjaga kerukunan Indonesia ini. Yakinlah saya itu sudah dijamin karena memang begitu. Tapi kalau ada masalah pelanggaran 1-2 orang itu oknum ya. Sekali lagi tidak ada yang sempurna. Dari 1.000 polisi yang dilahirkan dari SPN 1 tahun itu ya 5%-nya kayak kelapa lah. Ya, 5%-nya busuk lah, ada kan gitu. Tapi jangan melihat yang itu. Lihatlah itikat baik. Kalau kita melihat itu, kita coba lihat dari programnya ya. Kalau melihat polisi, lihat dari program. Sekarang ada program Beyond Trust ya. Polisi itu ingin masyarakat itu betul-betul percaya dengan polisi. Walaupun memang belum sempurna. Namanya tidak ada yang sempurna kan, baru tahap proses kan begitu. Betul. Tapi lihatlah program. Tujuannya seperti itu tujuannya gitu. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang melanggar ke oknum saja. Betul, jadi mungkin bisa dilihat itu ya perubahan-perubahan yang mungkin dari polisi mulai berbenah itu yang bisa seharusnya lebih kita lirik daripada hal-hal yang menyimpang, yang 5% menyimpang 90%-nya mau berbenah dan berbuat yang baik malah tidak dilihat gitu. Jadi ya kapan kita mau berubah kalau terus seperti itu? Kalau banyak masyarakat punya pola pikir kayak G ini, saya kira aman-aman aja kita. Tapi sekarang kan pola pikir orang masing-masing beda. Pertama, tapi motivasi kok. Motivasi itu banyak. Ada yang motif dia dendam memang. Biasanya yang suka dendam sama polisi ini para penjahat biasanya kan. Yang pelanggar. Ya karena pasti dia, wah polisi nangkap saya kemarin. Ya polisi itu memang posisinya seperti itu ya. Saya dulu jadi kasat narkoba. Begitu saya, sebelum saya kasat reskrim ya. Begitu ada orang melapor, saya melakukan tindakan. Yang benar ini saya bela, yang salah saya tangkap, berarti saya udah punya musuh satu dong. Betul. Yang salah ini keluarganya udah musuhin saya. Betul. Nah itulah posisinya polisi. Makanya mohon maaf, kalau polisi dibilang masyarakat banyak yang percaya, pasti banyak yang nggak percaya. Ya contoh kecilnya begitu. Yang saya tangkap ini satu keluarga ngemusuhin saya. Tapi kan yang benar ini, tapi kan saya harus adil. Betul. Kalau dia salah ya harus saya salahkan gitu. Benar-benar. Nah gitu. Ya, nanti coba aja perhatikan. Kenapa? Di polisi di negara manapun tidak ada 100% masyarakat suka. Karena di negara manapun ada penjahat. Penjahat pasti nggak suka sama polisi. Betul, iya sih, benar-benar Pak ya, benar-benar. Iya, padahal sebenarnya yang menindak itu bukan personal, bukan bapak personal, tapi kan kita ada aturannya. Ada aturannya sebagai dasar ya. Ini salah, ini tidak dibenarkan, ini dibenarkan. Justru gitu. Kalau polisi tidak berbuat, kena pidana namanya delik omisi dalam undang-undang. Delik omisi itu adalah seorang yang berdiam saja ketika tenaganya dibutuhkan untuk menyelamatkan sesuatu orang barang terjadi sesuatu, orang ini kena. Dan delik omisi itu lebih cenderung kepada petugas. Masyarakat umum pun bisa kena. Misalnya dia di jalan, lihat orang sudah tabrakan, sudah mau mati, ini minta tolong, tapi dia lewat saja. Akhirnya orang ini mati. Ada yang lihat, ada saksi yang lihat. Bisa kena pidana, meninggalkan orang yang membutuhkan, ada pasalnya. Betul. Itu termasuk delik omisi. Apalagi polisi, apalagi tentara, apalagi Pol PP yang memang tugasnya mengamankan. Lihat orang kecelakaan, lewati mati, itu delik omisi namanya. Sama dengan tadi. Kalau saya tidak berbuat, tidak menolong orang yang, misalnya orang ini dipukul, si A dipukul sama si B.
Saya diam aja. Tambah salah saya pada negara ini udah digaji kok diam saja. Benar. Tapi ketika saya tolong si A, saya tangkap si B ngemusuhin saya. Satu keluarga ngemusuhin saya. Benar. Gitu yang kejadiannya Iya. seperti itu ya. Jadi ya istilahnya Bapak dan rekan-rekan di kepolisian semua kan menjalankan tugas gitu yang sudah diamanatkan oleh negara gitu. Semaksimal mungkin. Tapi kalau memang ada kurang, mohon maaf, manusia memang seperti itu. Betul. Tapi tujuan kita tetap kita mengabdi betul. Polisi itu ada semboyannya Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Kayak kan orang wartawan lah, orang yang lebih wawasannya lebih luas. Coba lihat catatan negara ini, pernahkah ada polisi memberontak? Coba lihat catatan sejarah, buka dari awal sejarah Indonesia sampai detik ini. Pernahkah lihat ada polisi memberontak kepada negara? Belum sih Pak. Tidak ada, karena polisi itu Satya Prabu. Sampai sekarang belum ada. Itu saya jamin kalau polisi itu Satya Prabu. Kalau memang ada salah kecil-kecil oknum-oknum itu memang tidak ada yang sempurna. Seperti saya bilang tadi, tujuan kita mulia sekali. Tapi kesalahan-kesalahan itu memang harus ada, tapi bukan secara institusi. Tapi oknum-oknum itu sudah. Kalau bahasa Bali nyoh ijang, isinya ijang 25, yang 5 pasti busuk. Nggak mungkin bagus semuanya gitu. Betul, tapi walaupun ada oknum yang seperti itu, itu Bapak di kepolisian pasti menindak ya. Tidak mungkin pembiaran gitu. Tidak ada. Sekarang betul-betul itu polisi yang kemarin tadi sempat kayak cerita yang pada saat nyepino pelanggaran sudah 21 hari ditempatkan di tempat khusus namanya kalau polisi, tapi kalau bahasa umumnya di penjara. Kalau saya tempat khusus, ya harus begitu, menderita karena kesalahannya dia. Polisi tidak membiarkan polisi yang salah, banyak sekali, yang lain-lain banyak, bahkan yang dipecat pun banyak. Tapi masih ada juga. Ya maaf, itu kekurangan manusiawi ya. Betul. Jadi tidak luput dari kekurangan juga. Kritik dan saran yang membangun itu sangat diperlukan Pak ya. Kritik perlu sekali. Betul. Perlu sekali. Polisi tidak anti kritik. Itu sudah Kapolri itu yang menyampaikan. Betul. Tidak jadi anti kritik. Kalau dari Semeton Gema Bali mungkin ada punya permasalahan apa gitu, jangan takut bertemu polisi, cerita Bang Ye. Ya. Kan karena polisi juga teman masyarakat Pak ya. Sekarang kita lagi mencoba begini kita tambah lagi ya. Saya ingin menyampaikan juga pesannya Ibu Kapolres. Kemudian saya sini pesan tolong selesaikan 110. Kalau ada kejadian, hubungi 110. 110 ini layanan polisi untuk kejadian-kejadian yang perlu pertolongan. Pelayanan untuk masyarakat yang perlu pertolongan. Jadi 110 itu, telepon 110 itu, kalau dia tidak masuk di Polres, di Polsek, dia masuknya di Polres. Tidak masuk di Polres, masuknya di Polda. Tetap masuk dia. Begitu Polda dapat telepon itu, dia cek di mana kejadiannya, Polda lah yang menghubungi piket SPK di Polsek di tempat kejadian. Sehingga gunakan itu, yakin dan gunakan itu, karena itu program sudah dibuat itu 110 itu. Jadi jangan seperti saya bilang, jangan takut. Dan kita sekarang sistem melayani. Betul. Contoh satu lagi kayak ini saya lakukan di Polsek saya, Polsek Negara, boleh tanya. Saya di ruangan saya, kalau sekarang di Dadak pun masih ada, saya punya coklat yang Superman apa? Superstar itu banyak saya punya. Tujuannya apa? Kalau ada orang melapor bahwa anak kecil, saya kasih coklat. Tujuannya apa? Biar mereka mulai berpikir. Dari kecil nih saya menyadarkan masyarakat, ke kantor polisi nggak takut, ngapain takut kan gitu. Tujuannya seperti itu. Itu hal kecil saya sudah lakukan. Sejak saya jadi Kapolsek saya lakukan itu. Jadi kalau sudah ada anak kecil, saya pasti ngambil coklat dulu. Nah ibunya melapor, bapaknya melapor, anak saya kasih coklat. Tujuannya menanamkan pada anak ini, kita kemarin ya waktu kecil ke kantor polisi dikasih coklat kok. Betul, gitu. Ya. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi first impression yang bagus ya. Bukan menakutkan kantor polisi itu kan gitu. Betul. Sekarang tidak ada polisi kan serem-serem kan gitu. Dengan kumisnya tebal, matanya merah gini kan. Dulu kan begitu kan. Benar. Orang kayak kucing nangal sesapi itu kan. Kucing yang makan bulung walet itu serem gitu. Nggak ada. Coba masuk ke kantor polisi mana aja. Ramah-ramah. Dan kita tempatkan memang personil-personil yang bisa humanis. Yang bila perlu poluan. Nah, kayak ini kalau orang datang lihat senyumnya aja sudah tertolong dia. Belum lapor sudah tertolong. Aduh, senyumnya poluan yang nerima saya ini sudah menolong saya gitu kan. Belum ditolong pun sudah. Tapi kalau sudah serem duluan, sudah duluan. Takut. Iya. Benar. Intermezzo ya. Oke, gitu Semeton Gema Bali. Jadi jangan takut lapor polisi. Jangan gitu, Pak takut. ya. Kalau dari jauh 110 ya.
Kalau dari jauh 110. Kalau dekat jangan takut. Jangan takut. Lapor polisi. Bawa anak kecil ke polsek, saya kasih coklat. Ya, nanti yang di negara gitu sama teman kembali yang negara nanti main-main ke polsek cari Pak Kade minta coklat. Ya, pasti. Ya, sambil cerita-cerita gitu Pak ya, mungkin ya Pak keadaan masyarakat begini ya, nggak apa-apa kan, sharing-sharing. Betul. Kita perlu cerita-cerita ya. Betul. Mungkin nggak di negara aja ya, polisi di seluruh Bali di seluruh Indonesia juga pasti menerapkan hal yang serupa Pak ya. Ya pasti karena ini program terpusat. Betul. Nah, saya cerita karena saya sendiri kan, jadi saya tidak berani menceritakan orang lain. Betul. Tapi di tempat lain mungkin malah lebih dari saya. Betul. Kalau kita lihat kayak di Polda di yang kota-kota besar kan, negara kan kota kecil. Pasti Betul. lebih dari yang saya lakukan. Oke Pak, kunci kerukunan nih menurut Bapak? Seperti tadi saya sampaikan ya, kunci kerukunan dasarnya kita harus sadar kita ini Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beberapa suku, adat, agama yang berbeda. Kalau kita tidak mau rukun, pecah kita. Nggak ada Indonesia lagi. Itu kuncinya. Tanamkan itu sebagai wawasan Nusantara namanya. Pemahaman kita dan kesadaran kita gitu Pak ya. Oke Pak Kade, ini Ki untuk closing. Nah, boleh disampaikan pesannya untuk masyarakat agar selalu hidup rukun dalam perbedaan. Baik ya. Sebenarnya pesannya singkat saja. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita menyadari Indonesia ini adalah negara kesatuan. Kalau sudah negara kesatuan, wajib rukun. Karena di negara kesatuan itu terdiri dari komponen-komponen yang berbeda-beda. Nah, kalau kita sudah menyadari, kita sudah meniatkan bahwa kita ini hidup di Indonesia, kita sepakati bahwa ini negara kesatuan, tentu kita rukun. Dan yang paling penting, kalau ada masalah, salurkan kepada jalan yang ditentukan oleh pemerintah. Jangan menyalurkan sendiri. Betul. Kalau masalah hukum, salurkan kepada polisi atau Pol PP kan gitu. Ada saluran-salurannya. Jangan menghakimi sendiri gitu. Kalau masalah adat, salurkan kepada institusi yang bergerak di bidang adat. Kita salurkan. Asal sudah bisa menyalurkan ke tempat yang benar sesuai aturan, memiliki kesadaran tentang bela negara, tentang wawasan Nusantara, tentang kebinekaan, tentang negara kesatuan Indonesia, aman kita. Gitu. Oke. Jadi dapat saya simpulkan gitu Pak ya, sesungguhnya kalau kita berbicara landasan untuk hidup rukun gitu di tengah perbedaan ini sudah ada Pancasila itu sudah ada dan sudah ada pakemnya gitu Pak ya, bahkan sudah kita pelajarin dari kita kecil gitu. Ini sekarang tinggal pengimplementasi, kemudian kesadaran diri kita seperti apa. Ketika ada konflik, regulasinya juga sudah jelas. Dari skop terkecil deh, dari adat gitu. Ketika kita ngomongin di lingkungan masyarakat kan paling kecil tuh ada masyarakat adat Pak ya. Di situ juga sudah ada istilahnya orang yang bisa kita lapor. Kemudian kalau dari adat tidak bisa, ya kita bisa ke kepolisian. Kan di desa juga ada Pak Babin-babin yang bisa membantu. Kalau Pak Babinnya nggak bisa ada 3 pilar desa itu, ada Babin, ada Babinsa, ada kepala desa. Iya, jadi desa dia di situ berkolaborasi untuk menangani. Jadi sebenarnya secara regulasi itu sudah ada, tinggal mungkin disosialisasikan kembali Pak Nggih, agar masyarakat juga lebih paham dan lebih tahu ketika ada sesuatu hal atau mungkin ada sesuatu konflik yang terjadi, mereka harus melapor kemana gitu biar lebih. Satu lagi boleh ya? Boleh. Jadi masyarakat sekarang harus melihat paradigma baru polisi ini, paradigma pelayanan. Buktikan omongan saya, datangi polsek, datangi polres, sekarang pelayanannya berbeda. Ingin melayani, memuaskan, kalau boleh ya, kalau ada orang dagang itu pelanggan masyarakat yang datang itu kan, dengan cara-cara yang berbeda. Mereka punya cara sendiri di setiap tempat untuk pelayanan itu. Kita sudah berusaha berubah. Tapi kalau memang belum maksimal, kami mohon maaf sekali lagi, karena manusia tidak ada yang sempurna. Ayo lihat tujuannya, lihat tujuan yang mulia. Tujuannya polisi sekarang ini mulia sekali. Tapi kalau memang masih ada yang belum maksimal, sekali lagi manusia itu tidak ada yang sempurna. Betul. Oke, semeton itu tadi ya sudah banyak disampaikan oleh Pak Kade terkait dengan institusi keterbaruan yang terjadi di institusi Polri sendiri gitu ya. Jadi memang sekarang sudah mulai berbenah, sudah mulai mengedepankan pelayanan. Jadi jangan takut lapor polisi. Jangan sampai nanti
ketika kalian melihat misalkan semeton di rumah nih, melihat kejadian-kejadian yang berpotensi konflik gitu, jangan langsung ambil HP viral ke medsos, tapi boleh lapor polisi gitu. Kalau Jadi salah bahaya. Iya, kalau salah betul, kalau salah bahaya. Hati-hati tahun depan undang-undang tentang media sosial ini sudah akan KUHP baru. betul, KUHP baru sudah akan mulai berlakukan sama Ton. Jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Pak Kade sudah jauh-jauh datang dan memberikan kita informasi yang luar biasa. Jadi juga saya jadi tidak takut lapor polisi gitu kan Pak. Harus. Apalagi saya merantau nih. Saya dari bukan warga Denpasar gitu. Kalau ada apa-apa nanti saya bisa ke Polda atau ke Polres gitu yang dekat Pak ya. Saya buktikan kalau saya ada salah telepon saya, Pak katanya melayani kok gini. Iya, nanti kalau begitu kita undang bapaknya lagi. Bapak, ayo kita klarifikasi. Oke, Semeton, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perbincangan hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan sharing-sharing dari Bapak Kade bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.